Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, happy dong sahabat Bob. Kenapa? Karena ada yang lucu tadi malam. Ada pertandingan Serie A dan juga adalah AC Milan menjamu Genoa. Dan dengan bersusah payah, AC Milan akhirnya bisa menahan imbang Genoa. Ini yang gue baca komen-komen para fans Milan. Wah, Inter lawan Sassuolo aja 2 kali kalah. Ternyata mereka menjamu Genoa aja. Mereka bersusah payah untuk menahan gempuran-gempuran Genoa. Jadi ya sudahlah. Kalau menurut gue nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihatnya. Yang jelas AC Milan mentalnya drop melihat pertumbuhan Inter. Melihat Inter merayakan Scudetto, merayakan bintang kedua lebih dulu dari mereka. Ini benar-benar menjatuhkan mental mereka. Bagaimanapun banyak cingkuneknya, banyak ini itunya para penggemar Milan. Mereka harus tahu bahwa mereka melawan Genoa hanya keberuntungan yang membuat mereka akhirnya bisa menahan imbang. Harusnya Genoa bisa menang, tapi karena Genoa masih berbaik hati, jadi Gudmundsson tidak bermain. Kalau Gudmundsson tadi malam bermain, kemungkinan Milan bisa dibantai 5-3. Itu kata gua sih, tapi nggak tahu. Yang jelas pasti fans Milan pasti akan membela timnya mereka. Itu cara pandang gua melihat mereka yang selalu berkoar-koar membandingkan. Ya, tapi kita tenang aja, walaupun Milan bisa menahan imbang Genoa, mereka mempersempit jarak dengan Inter menjadi 18. Moga-moga di akhir musim Milan bisa memenangkan Scudetto di tahun sekian-sekian, sahabat Bob. Itu sedikit buat pertandingan Serie A tadi malam. Dan tadi pagi juga ada pertempuran Juventus melawan Roma. Roma unggul dulu lewat Lukaku dan disamain oleh Bremer. Dan akhirnya mereka sama-sama puas dengan 1-1. Juventus juga sejak dikalahkan Inter sampai sekarang begitu drop mental mereka. Mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan apa-apa di musim ini. Mereka hanya lolos ke Liga Champions dan juga lolos ke Piala Dunia antar klub. Jadi inilah seperti yang selalu Inzaghi bilang, tetap membumi, nggak perlu sombong. Gua bicara begini bukan sombong, gua hanya mengingatkan bahwa fans Milan, fans Juventus tetap membumi ya. Yang namanya bola berputar, roda berputar. Mungkin musim ini Inter bagus, musim depan kita nggak tahu gitu loh. Jadi tetap aja membumi. Bagaimana bisa menjadi konsisten dan terus menunjukkan kualitasnya. Apalagi Inter tinggal 3 pertandingan lagi. Semoga kalau bisa memenangkan 3-3-nya, Inter akan mengumpulkan poin 98. Minimal itu aja udah puas ya. Walaupun sekarang kita udah puas karena Inter sudah bintang kedua. Sekarang seperti yang gue bilang bahwa sekarang Inter lagi berbenah. Dengan kekalahan kemarin lawan Sassuolo, Inzaghi akhirnya melihat, manajemen akhirnya melihat apa kekurangan Inter, apa yang bisa ditambal nih untuk lini kedua Inter. Pemain-pemain cadangan dimainkan kemarin, walaupun mereka menurut gua nggak semua bagus, tetapi mereka sudah menunjukkan, walaupun Inzaghi sudah bilang bahwa dia pengen mempertahankan semua skuadnya. Tapi itu kembali lagi ke manajemen seperti apa. Yang jelas gini sahabat Bob, Inter sekarang lagi juga mengincar sensasi pemain muda ya. Ada 2 pemain muda yang akan menjadi alternatif buat Inter, yaitu Anton Markovic dan Legnik Kena. Legnik Kena dan Anton Markovic ini pemain-pemain muda, harga mereka ya belum begitu mahal lah, paling sekitar 5-10 juta. Ini salah satu alternatif buat Inter. Karena Sanchez akan pergi, itu udah akan digantikan oleh Taremi. Nah, Arna Taufik juga kemungkinan akan dijual. Jadi, Inter sudah memikirkan untuk kedepannya. Terutama pemain-pemain muda, walaupun kita punya Carboni, punya Satriano, punya Esposito, tetapi Inter tetap mencari. Karena mereka melihat visi mereka 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi, kita akan lihat aja seperti apa nanti Inter seperti apa. Dan kalau kita berbicara sedikit tentang Lautaro Martinez.
Terakhir dia mencetak gol adalah di 28 Februari. Laga Inter melawan Atlanta. Artinya udah 2 bulan lebih dia tidak mencetak gol dan kita pasti berharap dia istilahnya dia mencetak gol nanti waktu melawan Frosinone. Ini juga akan tandang. Setelah itu Inter akan menjamu Lazio di kandang dan kita berharap semoga aja nanti si Lautaro mencetak gol. Karena menurut gua bagaimanapun dia pasti akan segera mencetak gol. Dan hal yang positif yang kemarin waktu pertandingan melawan Sassuolo walaupun Inter kalah, tetapi dengan masuknya Cuadrado memberikan irama yang berbeda. Dan kita melihat ini adalah salah satu hal yang membuat kita optimis. Itu yang gua bilang kemarin bahwa Cuadrado kalau bisa dipertahankan, pertahankan. Apalagi gajinya tidak gede walaupun usianya udah 35 tahun. Dan kemarin cedera, tetapi melihat akselerasi dia, cara dia membuat pemain-pemain belakang juga kelimpungan kalau udah ketemu dengan si Cuadrado. Jadi kalau dia bisa dipertahankan, kita akan lihat. Apakah dia dipertahankan atau tidak? Kita akan lihat. Yang jelas, Klaassen keluar itu adalah untuk Zelensky. Si Sanchez keluar, Taremi yang masuk. Seperti itulah metode yang dilakuin Inter sekarang. Nah, kita akan lihat Cuadrado ini akankah dia bertahan atau tidak. Ini yang paling menarik adalah bombastis ya. Zirkzee sekarang ditawarkan sekitar 70 juta oleh Bologna. Menurut gua ini tidak worth it ya. Pemain yang nanti 40% penjualannya akan diberikan ke Bayern Munchen. Artinya Bologna pengen bersih 35 juta. Menurut gua kalau ada yang bisa berani dan membeli dia 70 juta, menurut gua sih nggak masuk akal. Dan yang jelas Inter tidak akan menghabiskan 70 juta untuk pemain seperti ini. Walaupun Inter benar-benar tertarik kepada Zirkzee. Tapi nalarnya masih normal, sahabat Bob. Gimana? Gila men, pemain seperti ini ya memang bagus di Bologna dan dia juga udah lama juga tidak mencetak gol. Di Bayern Munchen tidak bisa menunjukkan kualitasnya. Sekarang dihargai 70 juta. Kalau gue ya 40 juta mungkin 45 juta oke lah ya. Pemain masih muda 22 tahun memang punya potensi bagus. Tapi kalau untuk 70 juta mending kita mundur aja. Biarin deh si Milan atau si Juventus yang mau ambil silakan. Kita tidak perlu berburu pemain-pemain yang mahal seperti ini. Thuram aja yang mencetak 13 gol, 14 assist musim ini, harganya sekitar 85 juta dan kualitasnya jauh lebih baik daripada Zirkzee. Jadi ya, kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas, gua sih kurang sepakat. Terungkap pemain Inter Milan mana yang paling mungkin dijual untuk mendanai kepindahan Gudmundsson. Gudmundsson sudah jelas dia kemarin sudah menyatakan dia berjanji akan menunggu Inter. Inter juga sampai sekarang belum ketemu titik temunya dengan Dumfries. Kemungkinan Dumfries akan dijual 25 sampai 30 juta ke Inggris. Dan uang itulah yang akan dipakai untuk Gudmundsson. Ternyata Gudmundsson juga naik harganya menjadi 35 juta sekarang sahabat Bob. Karena memang ini pemain bagus dan menurut gua layak dia dihargai segitu ya. Kalau misalnya Zirkzee dihargai segitu menurut gua juga masih layak. Kalau udah di atas 40 juta menurut gua sih udah nggak worth it ya. Jadi selain Dumfries, Inter juga akan menawarkan Zanotti kepada Genoa. Ternyata pelatihnya Genoa, Gilardino sangat mengagumi si Zanotti. Nah, ini juga akan bisa menjadi bahan barter. Tapi Inter akan mempertahankan buyback. Jadi dimasukin pemain muda. Dan metode kedua adalah seperti Fratesi. Harga 35 juta, Inter akan memberikan Zanotti plus uang. Nah, nanti baru di penampilan sekian baru dipermanenkan. Seperti yang dilakukan terhadap si Fratesi. Itulah langkah-langkah Inter untuk bisa mendatangkan Gudmundsson. Gak mungkin blok langsung ngasih 35 juta itu agak berat. Tetapi metode ini lagi dikerjakan oleh Ausilio dan Opa Marotta. Dan Bob, ternyata Inter harus menyiapkan dana kurang lebih sekitar 80 juta untuk mendatangkan Bento, Gudmundsson, dan Bung Nyorno. Ini yang lagi dikerjakan oleh manajemen seperti apa dan bagaimana mereka mendapatkan uang ini ya. Dari pemain-pemain yang dipinjamkan, dari kemungkinan ada penjualan-penjualan. Uang inilah yang akan digunakan untuk mendatangkan 3 terdepan
Inilah yang lagi dikerjakan oleh manajemen. Semoga aja ini cepat beres, sahabat Bob. Apalagi kalau kita sudah mendapatkan 3 pemain ini akan sangat extraordinary. Ini yang dibilang oleh kapten kita, Lautaro Martinez. Apa yang Lautaro Martinez bilang? Bahwa saya merasa nyaman di Milan. Keinginan saya adalah memperbaharui kontrak saya di Inter. Yang hilang hanya musim ini adalah Scudetto didatangkan, Piala Dunia didatangkan. Hanya satu yang kehilangan itu adalah Liga Champion. Kita akan menunggu seperti apa kontrak yang akan dijalankan oleh Lautaro Martinez. Seperti apa, kita tunggu aja sahabat Bob. Karena ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, juga seperti yang dibilang bahwa ternyata Inter sedang mencari penawaran untuk Arna Taufik dari Eropa dan Arab. Ternyata Inter kemarin mempermanenkan pinjam dan beli kurang lebih 11 juta. Dan sekarang Inter akan menjual kurang lebih sekitar 5 juta karena dengan usia dan gajinya, Inter nggak mungkin menjual lebih dari itu. Siapa yang akan membeli Arna Taufik? Kita tunggu aja sahabat Bob. Karena memang walaupun Inzaghi tidak akan merombak skuad, kalau misalnya Arna Taufik keluar, Inter pasti akan lebih nyaman untuk mendatangkan pemain-pemain depan, sahabat Bob. Kita tunggu, sahabat Bob. Yang jelas kita happy banget ya. Dan sekarang Marotta dan Ausilio lagi menunggu lampu hijau. Karena Suning lagi mengerjakan untuk penyelesaian utang ke Oktri. Kalau mereka, Suning sudah mengerjakan semua ini, hanya tinggal menunggu waktu dan lampu hijau, Marotta dan Ausilio akan langsung bergerak untuk mendatangkan pemain-pemain yang sudah diincar. Tetap membumi sahabat Bob, kita tunggu aja seperti apa. Inter akan terus mendatangkan pemain-pemain bagus sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting adalah tetap membumi. Masih ada 3 pertandingan lagi untuk pembuktian. Dan kita berharap Lautaro Martinez menambah pundi-pundi golnya. Karena di belakangnya ada Vlahovic yang berjarak 7 gol dengan Inter. Pasti yang jelas musim ini Lautaro pasti akan menjadi top skor di Serie A. Itu kebanggaan buat kita. Yang penting tetap membumi, berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.